Assalamualaikum. Allah telah mentakdirkan bahwa manusia itu adalah diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Penelitian ilmiah ternyata bisa membuktikan hal ini. Salah satu penelitian terkenal dilakukan oleh Herbert A. Simon yang memenangkan Nobel Ekonomi tahun 1978. Pak Simon ini membuktikan bahwa pada hakikatnya semua manusia itu gemblung dan penalaran serta rasionalnya mau digimanain juga sampai hari kiamat akan selalu terbatas. Bener sih kayaknya. Menurut konsep bounded rationality-nya, ada 3 hal pokok atau kendala utama yang senantiasa membatasi penalaran manusia. Kendala pertama, data info yang terbatas. Kalau mau apa-apa, kita selalu kan ya, terkendala oleh keterbatasan info. Orang Jawa gitu ya, cari jodoh. Katanya mesti ngeliat bibit, bobot, bebet. Nggak pernah komplit tuh realitanya. Habis gimana? Terkumpul pun silsilah lengkap dari si calon mantu, bisa nggak ketahuan kalau neneknya ternyata super cerewet dan resek sedunia. Omnya punya bakat gila, bahkan tantenya bakalan gila mendadak 2 tahun dari sekarang. Loh, apa yang tahu? Kalaupun terkumpul 90% tentang keluarganya, jebret. Pas udah kawin, masih banyak lagi kejutan yang lain. Widih, cantik-cantik ternyata kentutnya bau jengkol. Padahal sehari-hari makannya pete. Loh, mau makan cakwe udading aja, bisa beneran nggak jadi makan itu kalau nunggu info komplit semua. Bang, ini udading digorengnya pakai minyak jelantah apa minyak bersih ya? Ya bersih lah, Neng. Terus, suhu penggorengan normal atau overheating, Bang? Normal, Neng. Terigunya itu lokal atau impor ya? Gulanya rafinasi atau gula alami? Jangan-jangan kalau gorengnya di pinggir jalan ini bisa kena polusi asap kendaraan ya, Bang ya? Udah deh, Bu. Ibu beli odadingnya tempat lain aja lah. Mau beli odading 2 biji aja kok pertanyaannya kayak mau bikin analisis dampak lingkungan. Walah. Padahal ya, seringkali informasi yang tidak lengkap itu menggiring kepada keputusan yang keliru. Tapi gimana lagi? Para pejuang yang ingin masuk sekolah top, yang mau masuk kedokteran, emang tahu persis pembelajaran di kedokteran itu kayak apa? Lah, wong dekannya kedokteran aja udah full time di situ puluhan tahun, itu masih sering terkaget-kaget. Oh, dosen baru lulusan luar negeri kalau ngajar ada yang pakai gaya TikTok pencilaan segala nih, dan seterusnya. Tapi karena informasi nggak mungkin terkumpul 100%, jangan langsung nyerah dalam mencermati dan menyelidiki. Percuma lah, gue nggak usah cari info. Habis gimana pun pasti info terkumpul nggak akan 100%. Begitu pengumuman keluar, keterima SBMPTN terus mutung nggak mau kuliah. Habis ternyata jurusan yang gue pilih itu akreditasinya C-. Yeay. Mestinya kalau cuma soal itu, udah dicermati sebelum pemilihan jurusan, sis. Kendala kedua, kemampuan analisis yang terbatas. Oke, demi anak-anak, kalian sudah mengumpulkan data info tentang sekolah favorit. Terus bimbang, mau swasta apa negeri? Ini levelnya SMP aja mungkin udah susah mikirnya nih. Yang swasta gurunya 100, yang negeri gurunya 100. Ada data riwayat hidupnya masing-masing 4 lembar. Informasi sekilas lintas tentang SMP-nya masing-masing ada 1 buku, 100 lembar. Ada lagi buku kiat sukses membimbing anak mulai dari level SMP, 200 halaman. Belum mulai menganalisis, baru dengar situasinya aja kita udah capek kan ya. Kasus lagi nih, untuk kendaraan di pulau terpencil, bagusnya Mercy G-Class atau Avanza ya? Jelas Avanza lah, ada yang bilang gitu. Belum tentu. Kalau di sono jalannya off-road, Avanza pasti mentok juga. Lah tapi, begitu pakai Mercy, BBM-nya nggak spek, rontok juga mesinnya. Orang-orang sana, ternyata lancar jaya malah pakai sepeda listrik. Tapi, kalau salah urus, kepanasan, itu baterainya sepeda juga jeblok. Loh, kejutan demi kejutan, itu tak terduga disebabkan keterbatasan analisis kita. Tetap sering terjadi kan ya? Keterbatasan ketiga, waktu pun selalu terbatas. Widih, udah guguk nih. Enaknya lari ke kiri atau ke kanan ya. Hal yang sesimpel itu aja, kalau kelamaan dianalisis, opnam urusannya. Ini sekolahan sama juga. Saudara-saudara, SNMPTN sudah dibuka. Silahkan kalian berpikir untuk memilih prodi apa yang kalian minati. Waktunya tak terbatas. Boleh dipikir sampai hari kiamat kurang 2 menit. Loh, gak mungkin kan ya ada arahan seperti itu. Praktikum gitu. Ada sih yang peraturannya longgar. Pokoknya kalian kerjakan sampai selesai. Waktunya berapa lama terserah. Nah, walau dosennya bilang terserah, tubuh kita setelah beberapa lama tentu nagih pengen makan, pengen pipis, kadang mules kalian. Kalau kelamaan teler capek pengen istirahat, ngorok, ngiler, nggak bisa mikir lagi juga. Bangun tidur pengen mimik cucu lagi. Terus kalau kelamaan kerjain tugas atau praktikum, kapan waktunya main game? Kapan waktunya jalan sama cewek-cewek? Nah, berhubung ada 3 keterbatasan itu,
terbatas data info, terbatas kemampuan memproses, dan terbatas waktu, maka pada hakikatnya kita semua ini ilmunya pasti terbatas dan gemblung by design. Loh. Oleh karena itu, hendaklah dari waktu ke waktu kita ini mawas diri, banyak istighfar, dan berpikiran terbuka. Jangan jumawa, jangan sombong. Dan di sisi lain juga jangan silau dan rendah diri, karena sejago-jagonya para jagoan, itu tidak ada yang jagoan sejati. Pada hakikatnya mereka itu punya bakat gemblung juga, sama aja seperti manusia kebanyakan. Optimislah selalu bahwa di dunia ini tidak mungkin ada orang atau organisasi yang tak terkalahkan. Itu intinya. Besok lusa, kalau ada yang jual obat anti gemblung, nggak usah beli. Tapi kalau ada yang menawarkan metode senam masa kini yang bisa menambah kegemblungan barang 10% lah, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk diaplikasikan kepada para penonton yang belum subscribe ke channel ini. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, atau setidaknya insya Allah sharing ini tidak menambah kegemblungan kita semua. Disebabkan karena ya kegemblungan kita ini kan udah pol ya kan, nggak bisa ditambah lagi. Bener apa enggak nih? Oke.